Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mari kita lanjutkan. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang sistem fisiologi digestif pada hewan poligastrik. Berbeda dengan hewan monogastrik dan unggas, bahwa pada hewan poligastrik ini terdapat proses fermentasi, ya. Proses fermentasi itu adalah proses pemecahan molekul makanan yang dilakukan oleh mikroorganisme, ya, terdiri dari bakteri, protozoa, dan fungi, ya, atau jamur. Nah, tentu saja hal ini berarti bahwa enzim-enzim pencernaan makanan itu berasal dari mikroba, ya. Jadi karena pelakunya adalah mikroorganisme, maka mikroorganisme tersebut yang mensekresikan enzim-enzim pencernaan untuk mampu mencerna senyawa selulosa yang terdapat pada bahan makanan hewan monogastrik, ya. Nah, kemudian kecepatan dari pencernaan itu ditingkatkan dengan adanya sekret dari kelenjar-kelenjar pencernaan hewan, ya. Uh, Substrat dari proses pencernaan hewan poligastrik ini kemudian akan dikonversi menjadi beberapa jenis substansi, ya, dan di dalam usus halus, ya, itu terdiri dari dua kategori, ya. Ada for stomach, ya, itu pada hewan ruminan dan unta, ya, di mana proses fermentasinya terjadi pada lambung pada bagian depan, dan hindgut itu untuk proses fermentasi yang terjadi pada usus belakang, ini pada hewan kuda. Nanti akan saya sampaikan. Nah, ini adalah sistem pada ruminansia, di mana hewan ruminansia itu akan memasukkan makanannya melalui mulut, lalu akan dimasukkan ke dalam esofagus. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung rumen dan retikulum, ya. Disitulah letak proses digesti oleh mikroorganisme, ya. Mikroorganisme simbiotik akan mencerna selulosa yang berasal dari makanan ruminansia tadi, lalu akan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali dan dilubrikasi oleh saliva, kemudian dimasukkan kembali ke dalam rumen dan retikulum, ya. Nah, proses itu terjadi beberapa kali hingga kemudian dirasa cukup halus dan sudah cukup tercerna, maka makanan akan dilanjutkan dari rumen retikulum masuk ke dalam omasum, ya. Lalu abomasum, di sini disempurnakan proses pencernaan enzimatik, ya, oleh ruminansia, dan sebagian diabsorpsi lalu masuk ke dalam intestin untuk diabsorpsi secara penuh, ya. Baru kemudian sisa makanan yang tidak dicerna atau material makanan yang tidak tercerna akan diubah menjadi dalam bentuk feses dan akan dikeluarkan melalui anus, ya, sama dengan hewan monogastrik. Proses pencernaan hewan poligastrik itu berawal dari lidah, ya. Jadi proses prehension, ya, pengambilan makanan itu digunakan lidah, ya, pada hewan ruminansia, utamanya pada sapi, dan pada kambing itu juga menggunakan bibir untuk menarik rumput yang ada di ladang, ya, atau di tanah rumput. Nah, kemudian sehingga lidah dari hewan ruminansia ini cukup tebal ototnya karena memang melakukan aktivitas motorik yang cukup tinggi, ya, dibandingkan pada hewan-hewan yang tidak menggunakan lidah di dalam proses prehensionnya. Lalu setelah rumput tersebut masuk ke dalam rongga mulut, maka dichopping oleh gigi, ya, di mana karakteristik dari gigi ruminansia dia tidak memiliki incisivum, ya. Biasanya juga pada domba itu bibir itu juga digunakan untuk mensortir, memilah-milah makanan, ya. Jadi misalnya ada sampah itu plastik yang ikut terbawa oleh rumput-rumputan, maka bibirnya juga untuk mensortir sampah-sampah atau yang non makanan untuk dikeluarkan lagi, gitu, ya. Nah, kemudian karena jenis makanan dari hewan ruminan ini cenderung kasar, ya,
Sehingga aktivitas fisik yang cukup tinggi di area mulut untuk mencoping makanan ya, serta struktur dari makanan yang relatif kasar itu merangsang produksi saliva secara terus-menerus. Jadi jumlah saliva yang diproduksi pada hewan ruminansia atau herbivore utamanya itu cukup banyak dibandingkan hewan-hewan monogastrik ya ataupun karnivora. Pada sapi bisa mencapai 12 galon per hari dan pada domba bisa mencapai 2 galon per hari. Tidak mengandung enzim pencernaan, lebih banyak mengandung karbonat sehingga tingkat pH-nya juga relatif lebih tinggi dibandingkan hewan karnivor dan omnivora. Lalu makanan yang sudah dicoping akan ditelan masuk ke dalam esofagus ya. Nah, struktur dari esofagus menuju lambung itu tidak memiliki katup sphincter ya, sehingga saluran esofagus itu langsung menuju rumen dan retikulum. Ya, jadi terbuka dari esofagus sudah langsung menuju rumen dan retikulum sehingga proses makanan itu bisa keluar masuk dua arah dari esofagus menuju rumen retikulum dan dari rumen retikulum menuju esofagus untuk dimastikasi secara berulang-ulang sampai makanan dirasa cukup halus ya, sampai makanan cukup halus dan cukup bisa dicerna pada tahap berikutnya. Nah, ini adalah kompartemen lambung pada hewan poligastrik ya, ada rumen, ada empat lambung ya, rumen, retikulum, omasum dan apomasum. Bisa kita lihat dari secara struktur bahwa di esofagus makanan akan langsung menuju retikulum ke arah depan dan ke arah belakang. Ini rumen yang memiliki part cukup besar sekali ke arah distal dari saluran dari lambung ruminansia ya. Di sini makanan dicoping menjadi lebih halus lagi dan difermentasi oleh mikroba-mikroba simbiotik ya, sehingga mengakibatkan makanan menjadi halus dan sudah terbreakdown dengan sangat baik ya berkat enzim-enzim pencernaan yang disekresi oleh mikroba rumen. Nah, kemudian setelah cukup halus ya, jika belum cukup halus dia akan dikeluarkan kembali di kerongga mulut untuk dicoping kembali dan terus menerus sampai kemudian halus baru akan masuk ke dalam omasum. Ya, di dalam omasum ini kemudian di watering ya, jadi bercampur bersama air. Lalu akan dimasukkan ke dalam apomasum. Nah, apomasum ini merupakan lambung sejati yang fungsinya sama dengan lambung pada hewan monogastrik, di mana di sini disekret HCl dan gastrin dan pepsinogen ya, dan berperan sama persis seperti hewan monogastrik sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Baru kemudian setelah mengalami proses pencernaan di dalam apomasum ya, the true stomach pada hewan ruminansia, maka makanan akan dialirkan ke duodenum. Ya. Ini yang kita sebut tadi bahwa proses fermentasi ya 60-75% itu dilakukan oleh mikroba rumen ya. Sebelum akhirnya makanan akan terkena HCl yang disekresikan oleh apomasum. Ya, ini ada pada gambar terlihat sekali bahwa kapasitas pencernaan pada hewan poligastrik dominansinya adalah pada area lambung, ya, di mana lambungnya terdiri dari 4 bagian tadi. Berarti, ya, rumen memegang peranan yang sangat penting sekali di dalam proses pencernaan makanan pada hewan herbivora, ya, pada ruminansia utamanya. Pertama sebagai tempat penyimpanan karena tadi ya karakteristiknya makanannya adalah tumbuhan di mana sumber energinya relatif lebih kecil dibandingkan daging gitu ya. Dia membutuhkan volumetrik yang cukup banyak gitu. Maka perlu tempat atau kantung penyimpanan makanan sementara yang mampu menyimpan makanan dengan jumlah energi atau kalori yang dibutuhkan oleh hewan yang bertubuh sangat besar ya pada sapi. Nah, ini storage-nya ini adalah terletak di rumen.
Rumen juga berfungsi sebagai soaking ya. Soaking itu proses untuk penyabunan gitu ya. Penyabunan kemudian oleh lendir-lendir dan mukus yang ada di sepanjang yang dikeluarkan di esofagus, rumen dan retikulum. Kemudian juga tempat terjadinya mixing ya, pencampuran secara fisik, digiling di situ dan di breakdown oleh mikroorganisme yang terdapat di rumen. Baru kemudian proses fermentasi bisa terjadi ya, di mana akan disintesis, dihasilkan beberapa vitamin, kemudian asam amino dan protein, serta pemecahan selulosa ya yang dimakan oleh ruminansia menjadi VFA ya, volatile fatty acid atau asam lemak terbang. Nah, asam-asam lemak inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh hewan ruminansia sebagai sumber energi utama. Ini karakteristik dari rumen, kita bisa lihat ya kalau secara anatomi bahwa dinding rumen itu berbentuk papila ya. Papila ini ototnya cukup tebal sekali, berada pada sebelah kiri area tubuh ya, jadi cenderungnya dia ada di sebelah kiri, kiri dan bagian distal dari lambung ya. Kemudian terdiri dari, ini ada papila-papila pada sepanjang saluran rumen ini memaksimalkan pergerakan mixing dan pergerakan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Ya, sehingga menciptakan suatu kondisi yang dinamis dan optimal ya, sehingga memaksimalkan hasil fermentasi. Nah, namun pada hewan yang baru lahir, pada ruminansia baru lahir, rumen masih belum berfungsi secara optimal ya. Jadi memang masih mengandalkan apomasum ya. Retikulum. Nah, retikulum bentuknya relatif dia berbeda daripada rumen ya. Dia berbentuk seperti sarang lebah gitu ya. Fungsinya adalah untuk memfilter ya, filtrasi atau menyaring logam-logam atau bahan-bahan non-food ya, bahan-bahan non-material makanan seperti misalnya ada paku atau misalnya ada kawat, ada plastik yang tercampur di dalam bahan makanan. Nah, ini akan disaring atau dipilah oleh retikulum ya, sehingga dan akan dikeluarkan kembali melalui esofagus gitu ya. Tidak ada sekresi enzimatis yang terjadi pada retikulum. Jadi lebih sebagai penyaring gitu ya, karena mukosanya relatif lebih halus dibandingkan pada rumen. Kemudian omasum, nah ini omasim bentuknya seperti ada pili-pili ya, banyak sekali pili berjonjot gitu. Tidak disekresikan enzim di sepanjang omasum, fungsinya hanya mereduksi saja partikel menjadi lebih halus kembali yang berasal dari rumen dan retikulum. Lalu fungsi yang kedua adalah mengabsorb beberapa cairan yang ada di dalam. Jadi fungsinya absorpsi ya, di omasum itu sebagian untuk air dan mineral itu diabsorb di omasum. Kemudian yang keempat adalah apomasum atau tadi through stomach ya, yang mensekresikan enzim-enzim pencernaan ya, yang berfungsi sama dengan pada hewan monogastrik. Ada HCl, ada musin, pepsinogen yang akan dirubah menjadi pepsin. Lalu kalau pada hewan ruminansia yang baru lahir itu renin ya, dan lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Ya, sama dengan pada monogastrik. Perbedaan antara ruminansia dengan monogastrik adalah adanya esophageal groove tadi ya, yang bisa melewati retikulum dan rumen pada hewan kecil ya, pada hewan ruminansia yang baru lahir. Kemudian proses ruminasi itu sendiri ya berbeda dengan monogastrik. Kalau monogastrik tidak ada itu makanan yang sudah ditelan dikeluarkan, kemudian dikunyah kembali, ditelan kembali. Tetapi proses ruminasi hanya terdapat pada hewan ruminansia, di mana mereka mencuing kembali ya bolus makanan yang sudah berasal dari lambung.
Ini bisa prosesnya bisa memakan waktu 8 jam ya selama 1 hari karena makanannya perlu didegradasi sedemikian hingga walaupun sudah dibantu oleh mikroorganisme ya, jadi prosesnya bisa sangat lama sekali. Proses ruminasi itu bisa 30 kali ya, proses memasukkan, mengeluarkan dari rumen retikulum ke esofagus, ke rongga mulut dan begitu sampai sekitar 30 kali per hari ya. Kemudian karena prosesnya fermentasi terjadi di dalam rumen, salah satu produk dari fermentasi salah satunya adalah gas ya. Gas dihasilkan dari proses fermentasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu pada ruminansia ada eruktasi ya atau mengeluarkan gas dari lambung ya, terdiri dari CO2 dan gas metan yang diproduksi oleh populasi mikroba yang ada di rumen ya akibat aktivitas mikroorganisme rumen. Lalu rumen akan mengalami kontraksi pada saat gas sudah terkumpul cukup banyak, maka rumen akan berkontraksi dan akan mendorong gas keluar, gitu ya. Nah, jika terjadi maldifungsi dari otot-otot rumen oleh berbagai sebab ya, apakah oleh peradangan atau oleh karena dislokasi dari rumen dan retikulum, maka biasanya akan menyebabkan hewan mengalami bloat ya, bloating atau kembung ya, di mana ini adalah suatu kondisi hewan ruminansia tidak mampu mengeluarkan gas hasil dari proses fermentasi dan ini sangat mengganggu hewan sekali ya. Biasanya kita akan bantu dokter hewan ya akan membantu memposisikan jika memang terjadi disposisi, memposisikan kembali letak rumen dan retikulum pada tempatnya, atau misalnya tidak berhasil maka dirangsang untuk terjadinya bloat, misalnya dengan membuka area mulut lebar-lebar ya, atau misalnya menekan area lambung sehingga proses bloating akan terjadi. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa makanan yang kaya akan selulosa ya dan pektin ya itu akan diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase dan selulase yang ada di saliva ya dan ada di lambung. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Kalau pada hewan monogastrik, glukosa adalah sumber energi yang digunakan sebagai sumber energi utama dari hewan monogastrik. Tetapi pada hewan ruminansia, glukosa yang sudah dihasilkan akan dirubah menjadi asam pirufat dan asam pirufat ya itu akan dirubah lagi menjadi asam propionat, asam asetat dan asam butirat ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai volatile fatty acid atau asam lemak terbang yang baru akan nanti dimanfaatkan sebagai sumber energi dari ruminansia. Nah, sementara untuk heksosa yang dihasilkan dari proses fermentasi itu akan dirubah menjadi 2 molekul pirufat ya, di mana 2 molekul pirufat ini akan diubah menjadi 2 molekul asetil-CoA, 2 propionat dan 2 molekul asam laktat ya. 2 asetil-CoA nanti akan menghasilkan lagi asetat dan 2 asetat dan 1 butirat. Kemudian asam laktat akan dirubah menjadi 2 molekul propionat dan asetat ya. Jadi total ATP yang dihasilkan dari 1 molekul heksosa adalah 2 asetat, 1 butirat, 4 asam propionat dan 1 molekul asam asetat ya. Ini merupakan sumber energi yang cukup besar ya ATP dari 1 molekul heksosa. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa tadi VFA, volatile fatty acid, asam-asam lemak terbang yang diubah dari asam pirufat pada ruminansia yaitu asam asetat ya, banyak bersumber dari selulosa ya, bahan makanan selulosa. Ini sangat penting sekali ya penggunaannya di dalam produksi susu dan lemak pada industri atau pada tubuh ruminansia ya, terutama pada ruminansia penghasil susu. Kemudian asam propionat ya, asam propionat itu berasal dari tepung ya, yang bersumber dari bahan pakan yang bersifat tepung ya. Pektin ya, ini juga digunakan sebagai sumber energi pertumbuhan
pada hewan ruminantia. Sementara butirat atau asam butirat itu berasal dari dari perombakan asam asetat. Ya, asam butirat ini bagus untuk dibutuhkan oleh ruminansia untuk memproduksi otot-otot daging, gitu ya. Jadi untuk ruminansia yang outputnya adalah daging, ya, seperti sapi pedaging atau domba pedaging atau kambing pedaging, nah ini bisa meningkatkan produktivitas asam butirat di dalam bahan pakan. Nah, ini adalah end product dari pencernaan ruminansia. Selain VFA yang sudah disebutkan sebelumnya, ada gas, ya. Ini juga sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hasil proses fermentasi itu berupa, salah satunya adalah berupa gas CO2 dan metan, ya. Kemudian juga amonia itu juga dihasilkan dari proses fermentasi mikroba. Dan mikroba itu sendiri, ya, kenapa mikroba itu sendiri sebagai end product? Karena nantinya mikroba yang berhasil masuk ke dalam omasum ini akan dicerna sebagai bentuk protein non protein nitrogen, ya, atau NPN. Jadi sumber protein yang dibutuhkan oleh ruminansia sebagian besar berasal dari sel-sel mikroorganisme yang masuk ke dalam apomasum dan didigest sebagaimana bahan protein, ya, dalam pakan. Nah, ini mikrobial ekosistem yang merupakan berperan penting di dalam pencernaan di ruminansia, ya. Bakteri itu 10 pangkat 10 sampai dengan 10 pangkat 11, ya, sel per gram ingesta. Anda tadi sudah bisa lihat bahwa ada berapa kapasitas dari rumen, ya, berapa kilogram. Nah, ini per gram ingesta rumen, ya, dan rumen itu mengandung 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 11 sel bakteri. Sementara pada protozoa itu 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6 sel per gram ingesta rumen. Ya, cukup besar sekali, ya. Bersifat anaerobik umumnya dan fakultatif, ya. Nah, protozoa ini juga merupakan kontrol alamiah dari pertumbuhan populasi bakteri, ya, sehingga tidak terjadi blooming dari populasi bakteri di dalam rumen. Ya, kemudian terjadinya kerjasama yang cukup baik antara berbagai jenis mikroorganisme di dalam rumen sehingga menghasilkan proses fermentasi yang dibutuhkan oleh ruminansia. Ini adalah beberapa substrat yang difermentasi, ya. Hijauan ini merupakan substrat utama yang terdapat yang di dalam pakan ruminansia, ya, di mana kita tahu bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari struktur karbohidrat kompleks, ya. Oleh karena itu yang terikat dalam bentuk ikatan beta 14 glikosida, ya. Nah, ini hanya bisa di breakdown, ya, oleh enzim selulase yang dikeluarkan oleh mikroba rumen, ya. Tidak cukup jika hanya di breakdown oleh alfa amilase. Nah, kemudian protein dan karbohidrat ini merupakan juga sumber energi utama dari ruminansia dan juga dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk tumbuh. Jadi protein dan karbohidrat yang masuk dalam pakan itu juga dimakan oleh mikroba rumen dan bertumbuh, ya. Sehingga semakin banyak jumlah mikroba, maka juga akan semakin optimal atau maksimal proses fermentasi di dalam rumen, ya. Kemudian kondisi anaerobik. Kondisi anaerobik didesain sedemikian hingga mampu memproduksi VFA, ya, di dalam proses fermentasi, ya, dan VFA akan digunakan sebagai sumber energi, sebagai sumber ATP bagi ruminansia. Nah, ini adalah proses digesti protein, ya, oleh mikroba, di mana mikroba rumen akan memakan protein, ya, dan akan mendigest dengan bantuan enzim protease, ya. Kemudian
produknya apa gitu. Setelah protein tersebut dimakan, maka proses perbanyakan dan perbanyakan sel dari mikroba akan sangat tinggi sekali, jumlah mikroba akan sangat banyak, artinya jumlah NPN atau non protein mikroba yang masuk ke dalam apomasum juga akan sangat tinggi ya, beserta dengan VFA, hasil dari proses fermentasi. Ya, jadi protein dan energi itu akan sebanding dengan pertumbuhan dari bakteri rumen. Semakin banyak protein yang masuk, maka akan semakin cepat pertumbuhan rumen, maka proses fermentasi akan maksimal, VFA yang dihasilkan akan banyak, dan sejalan juga dengan sumber NPN yang akan masuk ke dalam apomasum dan digunakan sebagai sumber protein bagi hewan ruminansia. Ini yang sudah saya sebutkan bahwa mikrobial protein itu disintesa dari rumen yang bersumber dari NPN source ya, jadi non protein nitrogen yaitu berupa amonia, urea dan nitrat ya. Nah, monogastrik ini tidak menggunakan protein nitrogen yang bersumber dari amonia, urea dan nitrat, melainkan dari struktur polipeptid itu sendiri ya. Nah, berarti pada siklus ruminansia ini terdapat siklus nitrogen ya, di mana keberadaan kadar NH3 amoniak utamanya di dalam rumen itu akan pada saat kadar atau konsentrasi amoniak di dalam rumen tinggi ya, maka urea ya itu juga akan tinggi disekresi dikeluarkan oleh oleh hati dan rumen ya, jadi proses toksikasinya juga akan sangat tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, jika pada saat NH3 rumen rendah, maka urea akan disekresikan dari hati menuju rumen ya, sehingga menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan mikroba. Jadi bedanya poligastrik atau fermenter dengan hewan monogastrik itu adalah bagaimana memaksimalkan proses fermentasi yang memungkinkan mikroba rumen juga ikut bertumbuh bersama proses itu gitu ya, sehingga berjalan searah seiringan ya antara pertumbuhan mikroba dengan proses fermentasi. Ya, kemudian proses yang terjadi di dalam rumen itu akan mempengaruhi kecepatan atau jenis makanan yang masuk ke dalam rumen atau jenis makanan yang diberikan kepada ruminansia itu akan mempengaruhi laju pengosongan rumen ya. Jadi kecepatan intake makanan itu biasanya kalau pada makanan-makanan yang berair ya, liquid, cenderung liquid itu 15 sampai 12 jam. Ya, kemudian lebih cepat dibandingkan yang pure forage, yang pure hijauan. Hijauan itu 30 jam karena memang senyawanya atau molekul selulosanya sangat sulit untuk dicerna. Ya, sementara hijauan yang sangat molekulnya, substansinya sulit dicerna bisa mencapai 50 jam. Ya, jadi proses ruminasi akan tergantung dari jenis pakan hijauan yang dimakan oleh ruminansia. Misalnya untuk meningkatkan proses digesti, misalnya kita mempercepat proses digesti, maka biasanya hijauan akan dibuat menjadi silase. Jadi dilakukan proses fermentasi pada pakan sebelum diberikan pada ruminansia. Nah, ini biasanya meningkatkan efisiensi kecernaan pada ruminansia ya. Dan proses pencernaan juga menjadi lebih singkat dibandingkan hanya diberi hijauan saja ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kontrolnya? Kontrol pergerakan dari rumen dan retikulum gitu ya, sama seperti hewan monogastrik, dikontrol oleh sistem syaraf pusat, yaitu dalam hal ini nervus vagus ya, cabang syaraf kranial yang ke-10. Juga dikontrol oleh sistem syaraf intrinsik ya, melalui intraluminal kontrol ya, baik oleh regangan akibat masuknya bolus hijauan atau bolus pakan, kemudian oleh beberapa konsentrasi dari substrat yang terlarut ya, baik protein, karbohidrat ataupun lemak, kemudian kondisi pH dari rumen dan retikulum, kemudian konsentrasi dari VFA itu sendiri dan tekanan ion yang ada di dalam
saluran rumen dan retikulum. Nah, selanjutnya pada bagian omasum ya, saat makanan masuk ke dalam omasum, maka di sini terjadi proses absorpsi dari hasil fermentasi rumen. Ya, jadi omasum itu sudah menjalankan fungsi absorpsi dari hasil rumen fermentation. Ya, kemudian makanan juga akan berlanjut ya ke apomasum, di mana fungsi dari apomasum ya, usus kecil dan usus besar ya, pada hewan monogastrik sama ya, di mana terjadi sekresi dari enzim-enzim pencernaan HCl, pepsinogen ya, renin tadi sudah disampaikan, lalu selanjutnya fungsi absorpsi dan fungsi reabsorpsi cairan pada usus besar. Jadi fungsi apomasum, lanjut small intestine atau usus halus dan usus besar pada hewan poligastrik itu sama dengan monogastrik yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Nah, sementara tadi hanya berbedanya adalah sumber pakan protein ya, yang pada hewan ruminansia itu juga bersumber dari mikroba rumen. Ya, jadi tidak hanya dari pakan sebagaimana hewan monogastrik ya, sumber proteinnya bersumber pada pakan, tetapi juga bersumber dari mikroba rumen ya pada hewan ruminansia. Sementara pada usus besar ya, ini merupakan bagian terakhir dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh ya. Sama dengan hewan monogastrik di mana peran utama dari usus besar adalah untuk menyerap air dan mineral ya. Dan berfungsi untuk menyingkirkan atau mengeliminasi limbah yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa mikroba bisa saja masih mencerna pakan yang ada di dalam usus besar, ya, tetapi tidak berperan sebagai fungsi utama, ya, sebagai pencernaan. Jadi pencernaan oleh mikroba ini tidak merupakan peran utama yang terjadi di dalam usus besar, ya. Jadi usus besar utamanya adalah untuk reabsorpsi air dan mineral ya, dan beberapa mikroba memang masih menjalankan fungsinya untuk mengoptimalkan proses pencernaan untuk bahan-bahan yang masih dapat dicerna. Sementara pada kuda, nah ini adalah juga hewan herbivore ya, tetapi memiliki sistem pencernaan yang unik ya, di mana proses fermentasinya berbeda pada ruminansia, sapi, ya, kambing dan domba, serta camel ya. Nah, kalau pada kuda ini pencernaan fermentasi itu terjadi pada usus belakang, ya. Usus belakang, hindgut biasanya kita sebut sebagai hindgut fermenter. Sementara yang ruminansia tadi itu foregut fermenter, ya. Sama prosesnya dibantu oleh mikroorganisme ya, baik bakteri, protozoa dan fungi. Ya, prosesnya itu terjadi pada wilayah sekum. Ya, sekum ya, ini fungsinya pada kuda itu sama dengan fungsi rumen dan retikulum pada sapi dan domba ya. Proses fermentasi ini juga sama membutuhkan sejumlah besar air sehingga prosesnya tetap berjalan dengan maksimal ya. Rata-rata usus besar kuda ini mampu menyerap 20-30% ya air per hari ya, 20-30% dari bobot badan kuda ya, untuk air per hari, atau sekitar 25-35 galon ya pada kuda dengan bobot 1000 pon. Nah, fungsi dari air ini adalah untuk mendorong ya cairan gitu ya dari lambung, kemudian untuk berjalannya makanan yang berupa hijauan tadi ya ke dalam lambung, kemudian ke usus halus ya, sehingga memenuhi usus besar dan sekum, baru kemudian terjadi proses fermentasi di usus besar dan sekum tersebut.
Ya, oleh karena itu kebutuhan kuda yang sangat tinggi untuk proses fermentasi ditampilkan dalam jumlah air minum yang cukup banyak yang dibutuhkan oleh kuda gitu ya dibandingkan pada ruminansia. Oke. Nah, pada kuda, makanan yang tidak tercerna ya, baik berupa rumput ataupun jerami ya, yang berasal dari usus kecil itu akan masuk langsung ke dalam sekum ya, di mana sekum ini kita kenal sebagai tong atau kantung fermentasi gitu ya. Ukurannya jelas besar ya, lebih besar dibandingkan total dari seluruh saluran pencernaan ya. Kalau pada ruminansia tadi rumen ya, pada sekum kuda ini bisa memiliki panjang sampai dengan 4 kaki ya dan dapat menampung 8 sampai 10 galon ya, 10 galon pakan ya berupa jerami dan rumput tadi dan air ya. Jadi penampungan makanan dan air itu ada di sekum. Jadi sekum kuda ini cukup besar sekali, makanya kuda itu area yang menggembungnya adalah pada bagian abdomen belakang. Nah, dinding sekum ini memiliki kantong yang seperti sakus ya, makanya kita sebut sebagai sakus-like pouch ya, dengan banyak rigi-rigi ya. Rigi-rigi itu fungsinya adalah untuk memperlambat proses peristaltik atau pergerakan makanan di dalam sekum sehingga gerakannya lebih ke arah pendulum ya, gerakannya lebih ke arah segmentasi dan pendulum. Ingat-ingat lagi materi yang setelah saya berikan tentang pergerakan makanan di dalam saluran cerna. Jadi pada dinding sekum itu gerakannya pendulasi dan segmentasi sehingga aliran makanan di dalam sekum kuda menjadi lebih lambat sehingga memaksimalkan atau meningkatkan retensi makanan di dalam sekum dan memberikan waktu bagi mikroba sekum untuk bisa memfermentasi zat makanan yang ada di dalam sekum. Nah, di dalam sekum makanan ini bisa sampai 7 jam ya, sehingga mikroba punya cukup waktu untuk mencerna seluruh bahan pakan yang masuk, gitu ya. Energi sama dengan yang dibutuhkan oleh ruminansia yaitu berupa volatile fatty acid, kemudian asam amino dan vitamin B, hasil dari proses fermentasi yang kemudian akan diabsorb ya masuk ke dalam kapiler pembuluh darah sekum dan dialirkan ke seluruh tubuh gitu ya. Populasi mikroba yang ada di sekum kuda itu menjadi khas ya tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi oleh kuda gitu sehingga penting sekali kalau kita memiliki kuda atau memelihara kuda memberikan pakan yang berganti-ganti gitu ya, perubahan secara gradually, secara simultan dan untuk mencegah terjadinya overpopulasi terhadap satu spesies atau dua spesies mikroba tertentu serta meningkatkan kecernaan pakan di dalam proses fermentasi sekum. Jadi kalau pada kuda harus di rolling gitu ya jenis makanannya supaya tidak monoton sehingga akan mengakibatkan overpopulasi dari bakteri yang akibatnya justru malah membuat kuda tersebut sakit ya, bloating karena terlalu banyak gas yang dihasilkan akibat overpopulasi dari beberapa jenis bakteri tertentu. Dan efek dari bloating ini yang menyebabkan terjadinya kolik ya, kejang area perut atau abdomen pada kuda dan ini pada kuda bersifat fatal ya. Kuda akan merasa sangat kesakitan dan pada kuda-kuda yang pacu, nah ini bisa infosta status dari penyakitnya, jadi tidak dapat ditolong gitu ya akibat pakan yang tidak di rolling secara teratur. Kemudian dari sekum ini pencernaan akan dilanjutkan ke usus besar ya, di mana usus besar itu panjangnya bisa 2 sampai 3 kali usus dari sekum ya. 12 kaki bisa menampung 15 sampai 12 galon ya bahan pakan dan air ya.
Sama juga dengan sekum, di mana dinding usus besar ini memungkinkan mikroba juga memiliki waktu. Jadi masih ada beberapa proses fermentasi terjadi pada usus besar ya untuk melisiskan bahan pakan yang masih belum halus gitu. Nah, kemudian volumenya yang besar gitu juga secara efisien ya, bahan-bahan berserat ini juga mampu diretensi ya, diretensi sehingga pergerakannya juga tidak terlalu cepat dan memungkinkan proses fermentasi menjadi maksimum. Ya. Sama dengan hewan monogastrik bahwa pada kuda fungsi usus besar juga utamanya adalah penyerapan air dan elektrolit, ditambah sebagai proses absorpsi dari VFA ya, asam lemak ya, sebagai sumber energi utama juga dengan pada kuda sama dengan pada ruminansia. Kemudian dari usus besar ya, maka dia akan didorong ke belakang setelah direabsorpsi air dan mineral serta VFA, maka dia akan masuk ke dalam rektum ya. Kemudian ada bagian yang kita sebut dengan small colon ya. Jadi small colon itu usus besar kecil ya, yang ukurannya lebih pendek dibandingkan sekum ya. Ini sama prosesnya adalah untuk reabsorpsi air dan nutrisi ya, serta memekatkan feses gitu, memekatkan feses, sehingga proses di sini adalah proses pendulasi dan segmentasi. Jadi benar-benar hanya feses yang sudah sedikit mengandung air yang akan mulai didorong ke belakang gitu ya. Sementara feses yang masih atau bahan materi feses yang masih mengandung air itu akan dibalikan ke depan gitu ya, melalui gerakan pendulum dan untuk direabsorpsi kembali. Ya. Nah, untuk kuda rata-rata proses digestinya ini memakan waktu sampai dengan 36 sampai dengan 72 jam. Cukup lama ya. Jadi pencernaan pada kuda cukup lama sehingga efisiensi kecernaan itu menjadi poin penting di dalam penyediaan energi kuda untuk beraktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya rasa materi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.